Pagi itu terminal bus Salatiga mulai ramai. Suara klakson, teriakan kernet mencari penumpang, dan deru mesin bercampur jadi satu. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis berkaos hitam, celana jeans panjang, dan topi lusuh berjalan membawa buku catatan kecil. Namanya Suretno, usianya 24 tahun. Wajahnya bersih, dengan rambut hitam sebahu yang diikat sederhana. Meski berparas cantik, pekerjaannya jauh dari kesan mewah. Ia adalah tukang parkir di terminal ini. Suretno bergerak cekatan, mencatat nomor polisi bus yang baru masuk. Sesekali ia memberi arahan pada sopir agar parkir rapi. Para sopir sudah mengenalnya baik. Mereka menghargai Suretno karena ia tidak pernah main pungli, tidak seperti juru parkir kebanyakan. Beberapa sopir bahkan bilang, kalau semua tukang parkir kayak Suretno, terminal ini adem. Saat istirahat sejenak di pojok terminal, Suretno membuka bekal nasi bungkus dari rumah. Ia duduk di atas bangku semen, memperhatikan arus penumpang yang datang dan pergi. Bagi orang lain, mungkin pekerjaan ini melelahkan, tapi baginya ini sumber nafkah satu-satunya. Uang yang didapat setiap hari dipakai untuk biaya obat ibunya di rumah. Beberapa penumpang baru yang melihat Suretno sering terheran-heran. Masak iya, cewek secantik ini jadi tukang parkir, bisik mereka. Ada juga yang mencoba iseng menggoda, tapi biasanya hanya sebatas kata-kata, tak pernah lebih. Suretno sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Ia tak peduli, yang penting pekerjaannya beres. Siang menjelang, panas mulai menyengat aspal terminal. Suretno tetap berdiri di bawah terik, mengarahkan bus yang hendak keluar. Seorang sopir truk kecil lewat dan melambaikan tangan. "Matur nuwun, enduk," katanya. Suretno hanya membalas dengan anggukan kecil, lalu mencatat lagi di bukunya. Di sela pekerjaannya, ia sempat memeriksa ponselnya. Ada pesan singkat dari adik sepupunya, menanyakan kondisi ibunya. Suretno menjawab singkat, "Masih lemes, doakan." Setelah itu ia kembali fokus pada tugasnya. Ia tahu, tidak ada tempat untuk lalai di terminal yang sesibuk ini. Menjelang sore, arus bus mulai berkurang. Suretno menyapu area parkir dari sampah plastik yang berserakan. Baginya, menjaga kebersihan tempat kerja sama pentingnya dengan tugas mengatur parkir. Beberapa sopir yang lewat mengucapkan salam pamit, dan ia membalas dengan ramah. Hari itu terasa seperti hari-hari sebelumnya, ramai, panas, dan melelahkan. Suretno tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, ketenangan terminal ini akan terusik oleh seseorang yang sudah lama mengincarnya. Sore itu terminal masih dipenuhi suara mesin bus dan teriakan kernet. Suretno baru saja selesai menyapu area parkir ketika seorang pria berperawakan besar datang menghampiri. Tubuhnya kekar, memakai jaket kulit hitam, dan rokok terselip di bibirnya. Pria itu dikenal semua orang di terminal. Karta, ketua preman yang sering memeras sopir dan pedagang kecil. "Cantik bener kerja sendirian di sini," ucap Karta sambil menyeringai. Ia berdiri terlalu dekat, membuat Suretno harus sedikit bergeser. Suretno hanya menatapnya datar, lalu kembali mencatat nomor bus yang baru masuk. Ia memilih diam, tidak ingin memancing keributan. Karta tidak suka diabaikan. Ia mendekat lagi, kali ini meraih buku catatan di tangan Suretno. "Rajin banget, ya? Bagi gue lah duit parkirnya," katanya sambil tertawa kecil. Suretno menarik kembali bukunya dengan cepat. "Ini untuk setoran resmi, bukan buat dibagi," jawabnya singkat. Beberapa sopir yang melihat kejadian itu hanya saling pandang. Mereka tahu Karta berbahaya, melawannya bisa berakhir dengan kaca mobil dipecah atau ban disilet malam-malam. Mereka hanya bisa berharap Karta pergi tanpa membuat masalah besar. Namun Karta tetap berdiri di sana, menatap Suretno dengan senyum mengejek. "Kalau kamu kerja di bawah gue, hidupmu enak, Neng," katanya lirih tapi jelas. Suretno merasakan tatapan tajam beberapa sopir yang ikut memperhatikan. Ia menahan emosi, memilih tidak menanggapi. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa lama, Karta meludah ke tanah dan pergi begitu saja. Suretno menghela napas panjang. Ia tahu ini bukan pertemuan terakhir. Cara Karta melihatnya tadi menyiratkan sesuatu, seolah ini baru permulaan. Menjelang malam, saat terminal mulai sepi, Suretno duduk di bangku semen sambil memijat pelipisnya. Rasa was-was mulai tumbuh. Ia tidak takut bekerja keras, tapi berurusan dengan preman seperti Karta bisa membawa masalah besar. Di kejauhan, Karta terlihat masih berada di luar terminal, berbicara dengan beberapa anak buahnya. Suretno memperhatikannya sebentar, lalu memilih pulang. Dalam hati ia berjanji, kalau gangguan ini berlanjut, ia tidak akan tinggal diam.
Keesokan paginya, Suretno kembali ke terminal lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, tapi rasa cemas semalam belum hilang. Ia memeriksa beberapa motor yang diparkir di sudut area, memastikan semuanya aman. Namun pandangannya tertumbuk pada satu motor yang banyak kempes dengan bekas sayatan benda tajam. Pemiliknya, seorang sopir bus malam, tampak kesal saat melihat motornya rusak. Pasti ulah orang itu lagi, gumamnya lirih. Sepanjang pagi, suasana terminal terasa berbeda. Beberapa sopir enggan berbicara banyak, dan beberapa kali Suretno merasa ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Setiap kali ia menoleh, hanya terlihat kerumunan orang lalu lalang. Rasa tak nyaman itu terus menempel di pikirannya. Menjelang siang, Suretno didatangi seorang pedagang nasi bungkus yang biasa berjualan di terminal. "Tadi malam ada orang nanya-nanya tentang kamu," bisiknya pelan. Suretno terdiam sejenak, lalu mengangguk tanpa komentar. Dalam hati ia semakin yakin, Karta mulai mengincarnya lebih serius. Saat matahari tepat di atas kepala, Suretno sedang membantu mengatur parkir bus besar yang baru datang. Tiba-tiba, sebuah batu kecil melayang dan jatuh tepat di dekat kakinya. Ia menoleh cepat, namun hanya mendapati beberapa pria muda yang tertawa sambil berjalan pergi. Ia tahu mereka bukan sekadar iseng. Sore harinya, ketika ia hendak pulang, Suretno menemukan selembar kertas terselip di jok motornya. Tulisan spidol hitam di atas kertas lusuh itu berbunyi, "Jangan sok berani, ikut aturan gue, atau habis kamu." Suretno meremas kertas itu dan menatap sekeliling, namun tak ada seorang pun yang mencurigakan. Di perjalanan pulang, ia terus memikirkan pesan ancaman itu. Ia merasa marah, tapi juga mulai mempertimbangkan apa langkah berikutnya. Diam berarti memberi kesempatan Karta semakin menekan, melawan berarti membuka perang. Malam itu di rumah, Suretno duduk di samping ibunya yang sedang tidur. Ia memandangi wajah lelah wanita yang ia perjuangkan setiap hari. "Aku nggak bisa kalah sama orang kayak dia," bisiknya lirih. Keputusan itu mulai terbentuk dalam kepalanya. Keesokan harinya, Suretno berangkat kerja dengan wajah datar tapi langkah lebih mantap. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus bersiap menghadapi ancaman ini, bukan hanya menghindarinya. Beberapa hari setelah menerima ancaman, Suretno mulai mengatur jadwalnya dengan berbeda. Setiap sore setelah selesai bekerja di terminal, ia tidak langsung pulang. Ia berjalan kaki menuju sebuah halaman kosong di belakang gudang tua dekat terminal, tempat yang jarang didatangi orang. Di sanalah ia bertemu Bagas, teman lamanya. Bagas, pria berusia awal 30-an, dulunya atlet pencaksilat tingkat daerah. Kini ia bekerja sebagai sopir travel antar kota. Saat melihat Suretno datang, ia hanya mengangguk singkat. "Sudah siap?" tanyanya. Suretno mengangguk, meski dalam hati masih ada sedikit keraguan. Latihan dimulai dengan pemanasan ringan. Bagas mengajarinya bagaimana melepaskan diri jika ada yang menarik tangan atau mencoba mencekik. Gerakan-gerakan sederhana tapi efektif. "Kamu nggak perlu jadi jagoan, Net. Yang penting tahu caranya bertahan," ucap Bagas sambil memperagakan teknik. Suretno mengikuti setiap instruksi dengan serius. Sesekali ia salah gerakan, membuat Bagas menegurnya. "Fokus. Bayangin orang yang ganggu kamu itu ada di depanmu," kata Bagas tegas. Suretno menggertakkan gigi dan mencoba lagi, kali ini lebih tepat. Latihan berlangsung hampir 1 jam. Keringat mulai membasahi kaos hitam yang ia kenakan, tapi Suretno tidak berhenti. Di benaknya, terbayang wajah Karta dan rasa takut yang selama ini menghantuinya. Ia ingin mengubah rasa takut itu menjadi kekuatan. Selesai latihan, Bagas memberi beberapa pesan singkat. "Jangan cari masalah, tapi kalau dia maksa, kamu udah tahu harus gimana. Dan jangan kasih tahu siapapun soal ini." Suretno hanya mengangguk. Ia tahu, semakin sedikit orang tahu, semakin aman baginya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Suretno merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa cemasnya belum hilang, tapi ada keyakinan baru yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya cara melawan, bukan hanya bersembunyi. Sesampainya di rumah, ia duduk sebentar di teras sambil memandang langit gelap. "Aku nggak akan mundur," ucapnya pelan, seolah menguatkan diri sendiri. Siang itu, matahari menggantung terik di atas terminal kota kecil di Indonesia. Asap knalpot angkot bercampur bau keringat dan gorengan dari pedagang kaki lima. Orang-orang berjubel, berebut kursi angkot, berteriak menawarkan jasa. Di tengah hiruk pikuk itu, Suretno berjalan cepat, membawa tas belanja berisi bahan masakan.
Wajahnya tertutup topi lusuh yang sudah menjadi ciri khasnya. Tiba-tiba sebuah tangan kasar menarik lengannya dengan paksa. Suretno terhuyung, hampir menjatuhkan tas belanjanya. Saat ia mendongak, berdirilah Karta, preman terminal yang terkenal sok berkuasa. Senyumnya miring, pandangan matanya merendahkan. "Wah, cantik juga ternyata kalau dilihat dari dekat," ujarnya keras, sengaja agar orang-orang mendengar. Beberapa pedagang menoleh, tapi hanya sekilas. Tak ada yang berani ikut campur. Suretno menatap Karta tajam, berusaha melepaskan diri. "Lepaskan tanganku," suaranya rendah, nyaris bergetar menahan amarah. Karta malah tertawa keras. Ia menarik Suretno lebih dekat, wajahnya mendekat ke telinganya. "Jangan jutek gitu, Neng. Mau kuantar jalan-jalan gak? Gratis kok, hehehe." Ucapan itu disambut tawa beberapa anak buah Karta yang duduk tak jauh, ikut menyoraki. Suretno mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, jantungnya berdentum cepat. Semua mata terasa memandang, tapi tak satu pun menolong. Perasaan terhina menusuk hatinya. Selama ini ia memilih menahan diri, berdiam, berharap masalah reda sendiri. Tapi hari ini berbeda. Ia menatap Karta lurus, dingin. "Kamu sudah kelewatan," katanya pelan tapi tegas. Karta sempat terdiam sepersekian detik, mungkin tak menyangka perempuan yang terlihat sederhana ini berani menantangnya. Tapi ia cepat menutupi keterkejutannya dengan tawa lebih keras. "Kelewatan? Aku cuma bercanda, sayang. Jangan baper," ujarnya sambil menepuk-nepuk pipi Suretno dengan dua jarinya, gerakan yang menghina. Suretno merasakan darahnya mendidih. Dalam hati ia bersumpah, ini akan menjadi pelecehan terakhir yang dilakukan Karta padanya. Ia menatap sekitar, orang-orang pura-pura sibuk, ada yang menunduk, ada yang melirik takut. Ia sadar, keadilan tak akan datang kalau ia terus diam. Dengan gerakan cepat, ia menarik lengannya lepas dari genggaman Karta. Tatapan matanya tajam seperti bilah pisau. "Tunggu saja," gumamnya lirih, hampir tak terdengar oleh siapapun. Karta hanya terkekeh, tak menyadari bahwa ia baru saja menyalakan api yang akan membakarnya sendiri. Suretno berbalik pergi, langkahnya cepat, hatinya dipenuhi tekad. Malam ini, ia akan mulai membalas. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan kecil di sekitar rumah kontrakan Suretno. Di dalam kamar sempitnya yang remang, ia duduk bersila di lantai, menatap kosong ke dinding. Ingatan tentang tangan kasar Karta siang tadi terus berulang di kepalanya. Nafasnya berat, matanya merah menahan marah. "Cukup, besok mereka akan tahu rasa," gumamnya lirih. Suretno mulai menuliskan sesuatu di sobekan kertas bekas. Nama-nama preman yang selama ini mengganggu warga, termasuk Karta, ditulisnya satu persatu. Ia menyusun rencana dengan teliti, mencari cara untuk menjatuhkan mereka tanpa terlihat gegabah. "Mereka pikir aku cuma gadis lemah," ia bergumam sambil meremas kertas itu. Di luar, suara motor butut berhenti. Suara langkah kaki mendekat. Suretno sigap memadamkan lampu dan meraih pisau dapur kecil di bawah bantal. Jantungnya berdegup cepat. Tapi suara itu hanya berlalu begitu saja, membuatnya menghela napas panjang. Ketegangan itu malah membuat tekadnya semakin kuat. Esok paginya, ia mendatangi warung kopi tua di sudut terminal. Di sana, beberapa sopir angkot yang muak dengan ulah para preman sering berkumpul. Ia duduk, memesan kopi, dan perlahan membuka percakapan. "Kalian gak capek dipalak terus? Aku ada cara buat mereka berhenti," ucapnya pelan, tapi matanya penuh keyakinan. Beberapa sopir awalnya ragu, menatap Suretno yang hanya gadis muda berpakaian sederhana. Tapi ketika ia membeberkan bukti, foto-foto pemalakan yang diam-diam ia ambil beberapa minggu terakhir, keraguan mereka mulai luntur. "Kalau ini sampai-sampaiin ke polisi, mereka pasti kelabakan," kata salah satu sopir. Suretno mengangguk. "Tapi kita nggak bisa sembarangan. Kita main bersih. Aku butuh kalian untuk jadi saksi, dan aku punya orang dalam yang bisa bantu." Ucapannya tegas, membuat beberapa sopir saling pandang, kemudian mengangguk setuju. Malamnya, Suretno kembali ke kamarnya, mempersiapkan segala hal. Ia menyembunyikan foto-foto dan bukti lain di dalam toples beras, jauh dari jangkauan siapapun. Di luar, suara hujan kembali turun, seolah mendukung tekadnya. Kini, ia tak lagi gentar. "Karta, siap-siap. Aku bukan lagi mangsa kalian," bisiknya tajam. Malam itu, terminal sudah mulai sepi. Lampu-lampu redup di area parkir menciptakan bayangan panjang di antara deretan bus yang terparkir.
Suretno berdiri tegak di dekat sebuah tiang lampu. Wajahnya tenang, matanya tajam menatap kegelapan. Dari balik bayangan, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Karta datang bersama 3 anak buahnya. "Aku udah lama nunggu kau, Nek," suara Karta berat, penuh kesombongan. Ia melangkah maju, tangan kanannya menggenggam besi pendek yang dililit kain. Suretno tidak bergeming. "Malam ini selesai, Kar. Kau sudah terlalu jauh." Suaranya rendah, dingin, dan mantap. Karta tertawa keras, memecah keheningan malam. "Kau kira bisa lawan aku sendirian?" Ia memberi isyarat, dan 2 anak buahnya langsung maju, menyerang Suretno bersamaan. Gerakan Suretno cepat dan terlatih. Ia menghindar dari pukulan pertama, memutar tubuh, dan menghantamkan siku ke rahang penyerangnya. 1 orang langsung tersungkur. Yang kedua berusaha menusuk dengan pisau kecil, namun Suretno menangkap pergelangan tangannya dan membantingnya ke kap bus terdekat, membuat dentuman keras menggema. Karta mendengus kesal, lalu sendiri maju menyerang. Besi di tangannya meluncur ke arah kepala Suretno. Suretno menunduk cepat, kemudian menghajar perut Karta dengan pukulan lurus yang dalam. Karta mundur terhuyung, marah besar. Pertarungan semakin brutal. Suara hantaman, dentingan logam, dan desahan napas berat memenuhi area parkir yang kosong. Cahaya lampu yang redup membuat setiap gerakan terlihat dramatis. Pada akhirnya, Suretno berhasil menjatuhkan Karta dengan kuncian keras di tanah. Nafas Karta terengah, matanya mendongak, tak percaya ia bisa dikalahkan. Suretno mendekat, menatapnya lurus. "Kau sudah habis, Kar. Jangan pernah muncul lagi di hidupku, atau di terminal ini." Karta hanya terdiam, wajahnya penuh rasa sakit dan ketakutan. Suretno berdiri, membalik badan, dan berjalan meninggalkan area parkir, meninggalkan Karta dan anak buahnya yang tergeletak kalah. Malam itu, terminal sudah mulai sepi. Lampu-lampu jalan berpendar kekuningan, menciptakan bayangan panjang di area parkir yang masih menyisakan bekas perkelahian siang tadi. Suretno duduk di bangku kayu dekat pos keamanan, wajahnya letih namun matanya tetap tajam. Ia tahu, ini belum selesai. Karta dan anak buahnya pasti akan kembali. Tak lama, suara deru motor mendekat. 3 motor berhenti di depan terminal, dan dari salah satunya turun Karta. Wajahnya masih penuh amarah dan dendam. "Kau pikir sudah menang? Hah?" teriaknya lantang, menggema di tengah malam. Suretno berdiri perlahan, tanpa kata. Dari kegelapan sisi terminal, beberapa sosok muncul. Warga sekitar yang sudah lama muak dengan ulah Karta. Ada Pak Roni, sopir bus tua, ada 2 petugas keamanan terminal, bahkan beberapa pedagang kecil. Mereka semua berdiri di belakang Suretno, memberi sinyal bahwa malam ini Karta tidak akan bisa seenaknya lagi. "Ini terminal milik rakyat, bukan tempatmu seenaknya memalak," suara Pak Roni menggema. Karta tertawa sinis. "Jadi kalian semua lawan aku?" Ia mengangkat tangan memberi kode. Beberapa anak buahnya langsung maju, membawa batang besi dan kayu. Tapi kali ini, keadaan berbeda. Suretno bergerak cepat, menahan serangan pertama dengan sigap, membalas dengan pukulan keras ke arah lawan. Petugas keamanan ikut melumpuhkan satu persatu preman yang mencoba menyerang. Warga yang membawa bambu dan kayu ikut membantu, berteriak marah, meluapkan dendam yang selama ini mereka pendam. Dalam beberapa menit, perkelahian itu berubah menjadi pembalasan telak. Karta terpojok, mencoba lari, namun tertangkap oleh Suretno. Ia menarik kerah Karta, menatapnya tajam. "Cukup sudah kau teror orang-orang di sini," ucap Suretno dingin, lalu melempar Karta ke aspal di depan semua orang. Polisi yang ternyata sudah dipanggil warga datang tepat waktu, langsung memborgol Karta dan anak buahnya. Suasana terminal hening, hanya terdengar suara borgol dikunci. Suretno menghela napas panjang. Warga menepuk pundaknya satu persatu. Malam itu, terminal terasa berbeda. Bukan lagi tempat ketakutan, tapi simbol perlawanan yang berhasil. Dan Suretno, meski tidak mencari pujian, tahu bahwa keberaniannya telah mengubah sesuatu. Ia berjalan pergi meninggalkan terminal, dengan langkah mantap, menuju kehidupan baru tanpa ancaman bayangan Karta lagi. Malam mulai larut di terminal yang biasanya bising. Namun kali ini, suasana terasa tegang. Beberapa pria berpakaian preman tampak berkeliaran, mata mereka waspada. Di sudut gelap, Suretno duduk di atas bangku kayu, menunduk seolah menunggu angkutan. Tapi sebenarnya ia sedang memantau. Di belakangnya, 4 pria berbadan kekar dengan jaket hitam mendekat.
Salah satu dari mereka adalah ketua preman yang selama ini menindas banyak sopir angkot. Seorang pria bertubuh besar, bertato samar di lengan, dan berwajah dingin. Ia dikenal licik dan jarang terlihat langsung. Namun malam ini ia datang karena laporan anak buahnya tentang kegagalan Karta di area parkir. Suretno meremas genggamannya, memberi isyarat lewat gerakan tangan kecil ke arah dua sosok yang bersembunyi di balik deretan mobil. Dua rekannya dari aparat yang sudah menyamar. Ketua preman mendekat, suaranya berat. Jadi kamu yang bikin kacau bisnis gue. Suretno berdiri perlahan, menatap lurus tanpa gentar. Bisnismu cuma merugikan orang kecil. Malam ini selesai. Tiba-tiba, ketua preman melambaikan tangannya, memberi kode. Sekelompok orang muncul dari berbagai arah, mencoba mengepung. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara peluit nyaring memecah udara. Dari berbagai sisi, aparat berseragam preman menyergap dengan cepat. Pertarungan singkat pun terjadi. Beberapa anak buah preman mencoba melawan, tapi mereka kalah cepat. Suretno sendiri menahan ketua preman yang berusaha kabur, menekannya ke kap mobil. Wajah pria itu penuh amarah, tapi Suretno menatapnya dingin. Sudah cukup kau bikin orang susah, ucap Suretno. Dalam hitungan menit, semua preman diborgol. Lampu mobil patroli menyala, menyinari wajah ketua preman yang akhirnya ditarik masuk ke dalam mobil. Terminal yang tadinya penuh ketakutan kini terasa lega. Beberapa sopir yang bersembunyi dari kejauhan mulai berani keluar, melihat keadilan ditegakkan. Suretno hanya berdiri menatap malam, menarik napas panjang. Ini belum akhir, tapi setidaknya malam ini kemenangan kecil diraih. Pagi itu, terminal kota tampak lebih tenang dari biasanya. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus sela-sela atap seng yang sudah berkarat. Di salah satu sudut terminal, beberapa sopir angkot berkumpul, berbincang dengan nada antusias. Nama, Suretno, terus terdengar di antara mereka. Pria yang dulu dianggap sopir biasa, kini menjadi simbol keberanian di mata banyak orang. Suretno berdiri di dekat angkotnya yang catnya mulai pudar, menatap lalu lintas yang mulai ramai. Tidak ada lagi wajah-wajah preman yang dulu sering berkeliaran. Terminal terasa lebih aman, bahkan para pedagang kecil bisa berjualan tanpa takut dimintai uang paksa. Suretno hanya menghela napas panjang, tidak menyangka tindakannya membawa perubahan sebesar ini. Beberapa wartawan lokal datang mendekat, kamera mereka siap merekam. "Pak, bagaimana rasanya setelah kejadian kemarin?" tanya salah satu dari mereka. Suretno tersenyum tipis, enggan berbicara panjang. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan," jawabnya singkat, lalu kembali sibuk mengecek kondisi angkotnya. Tak jauh dari situ, seorang ibu penjual nasi uduk menghampirinya, membawa sebungkus sarapan. "Ini, Mas, gratis. Terima kasih sudah membuat tempat ini aman," ucapnya tulus. Suretno sempat menolak, namun akhirnya menerima dengan senyuman. Dalam hati, ia merasa dihargai dengan cara yang sederhana tapi mendalam. Di balik semua ketenangan itu, beberapa orang yang mengenalnya sejak lama sadar, keberanian Suretno bukan hanya karena nekat. Ada pengalaman panjang yang membentuknya, pengalaman yang tidak banyak diketahui orang. Namun, ia memilih tetap rendah hati, membiarkan orang lain menganggapnya pahlawan tanpa harus ia akui sendiri. Menjelang siang, sekelompok sopir muda datang menghampirinya. "Mas, kami mau belajar dari sampeyan. Biar nggak ada yang semena-mena lagi di terminal ini," kata salah satu dari mereka. Suretno terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Jaga diri kalian, jangan takut kalau kalian benar," jawabnya singkat tapi tegas. Hari itu, cerita tentang keberanian seorang sopir angkot bernama Suretno terus menyebar. Dari mulut ke mulut, hingga ke berita televisi lokal. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini memiliki kebanggaan baru. Dan tanpa ia sadari, Suretno telah menjadi legenda, bukan karena mencari nama, tapi karena tindakannya yang membuat perbedaan nyata. Suretno memandang langit biru yang cerah siang itu. Ia tahu hidupnya akan kembali ke rutinitas sederhana, namun satu hal pasti, namanya akan selalu diingat di terminal ini. Siapa sangka, seorang gadis Indonesia yang dulu diremehkan kini menjadi legenda di terminal. Menurut kalian, apa yang membuat keberanian seorang perempuan terasa lebih luar biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan kisah ini agar semakin banyak yang terinspirasi.